Jadi kebetulan memang aksi pertama yang dilakukan pada tanggal 6 November 2024 kemarin dimulai dari tempat kami Sapi Perah Farm. Jadi kenapa kami melakukan aksi itu? Sebetulnya alasan utamanya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Sapi Perah Farm. Kembali lagi bersama saya Bayu dari tim Sapi Perah Farm. Terima kasih banyak buat teman-teman yang masih setia dan selalu menonton konten-konten dari tim Sapi Perah Farm. Di kesempatan pada hari ini, izinkan saya Bayu, saya mau memberikan beberapa informasi terkait dunia bisnis peternakan sapi perah khususnya. Jadi di bulan November kemarin memang betul kita sempat dikejutkan teman-teman dengan beberapa kejadian di dunia peternakan sapi perah khususnya di tanggal 6 November, 6 dan 7 November pada waktu itu di Kabupaten Pasuruan terjadi aksi. Jadi aksinya adalah buang-buang susu di ladang, di sawah, ada yang dibuang di sungai, lalu disusul aksi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada tanggal 9 November 2024. Nah, sebetulnya apa sih yang terjadi? Kenapa bisa terjadi aksi-aksi yang seperti itu? Jadi kebetulan memang aksi pertama yang dilakukan pada tanggal 6 November 2024 kemarin dimulai dari tempat kami Sapi Perah Farm. Jadi kenapa kami melakukan aksi itu? Sebetulnya alasan utamanya adalah kita memang harus memperbaiki kondisi dunia persusuan di Indonesia khususnya. Ini bukan hanya sekedar urusan B2B, business to business antara kami, para pengepul susu ataupun koperasi dengan industri pengolahan susu. Jadi gini teman-teman, di Indonesia itu yang terjadi sekarang, urusan jual beli susu itu adalah urusan B2B. Jadi memang betul, business to business antara koperasi ataupun pengepul ke industri pengolahan susu. Industri pengolahan susu itu ada banyak sekali di Indonesia, lebih dari 30 industri yang ada di Indonesia. Yang menjadi konsen kami kemarin dalam aksi 6 November, sebetulnya aksi buang susu itu tidak terjadi hanya tanggal 6 November itu saja. Sebenarnya kejadian susu dibuang ataupun ditolak dan lain sebagainya itu sudah terjadi dari tahun 2023. Di pada waktu itu di bulan Oktober, November, Desember kami memang sempat beberapa truk kami yang mengangkut susu ke industri ditolak secara massal di rentan waktu Oktober, November, Desember tahun kemarin, yang mengakibatkan kami mengalami kerugian, kami sendiri Sapi Perah Farm mengalami kerugian sampai lebih dari 10 M. Itu hanya kami, belum teman-teman yang lain. Jadi situasi itu terjadi ke semua pihak, koperasi ataupun pengepul yang menjalankan bisnis jual beli susu dengan industri B2B. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kalau tahun kemarin hal tersebut terjadi karena memang harga susu powder, SMP, WMP, skim milk powder ataupun wool milk powder dari Australia ataupun New Zealand itu murah sekali. Estimasi harga sampai Indonesia itu ada di harga sekitar 7.000 sampai 7.500 per liternya pada tahun kemarin.
dengan kualitas yang bisa dibilang secara total solid 13,5 sampai 14 lah kalau susu-susu skim itu. Nah, sedangkan harga dalam negeri industri beli ke koperasi itu sudah rata-rata di angka 8.500 sampai 9.000. Itu artinya apa? Artinya harga susu skim dari luar negeri itu jauh lebih murah daripada susu yang ada di dalam negeri yang diproduksi oleh mayoritas para peternak rakyat. Nah, it's okay. Pada tahun kemarin kita memahami kondisi itu. Jadi kita ngalah dalam arti kita menerima apa yang menjadi kebijakan IPS, industri pengolahan susu. Dan pada tahun itu yang kami pelajari adalah penolakan-penolakan itu didasari oleh pembatasan kuota. Jadi kita di kuota dulu sehingga kita nggak bisa kirim susu ke pabrik dalam jumlah yang biasanya sudah dilakukan. Nah, misalnya sebelum Oktober kita sudah kirim 80 ton, 90 ton. Tiba-tiba di bulan Oktober, November, Desember kita dibatasi hanya 50 ton. Artinya kita surplus. Ya surplusnya ini dibawa kemana? Ya nggak bisa dijual kemana-mana. Akhirnya surplusnya ini sebagian besar kita buang. Nah, pada saat itu kami semua para pengepul susu, para koperasi susu itu hanya bisa sabar dan saling menguatkan antar teman gitu lah. Intinya kita harus tetap menjalankan bisnis ini dengan penuh kehati-hatian. Januari sampai Agustus kita nggak ada masalah teman-teman. Januari sampai Agustus 2024 kita tidak ada masalah. Alhamdulillah semua bisnis kami kirim susu ke pabrik tidak ada masalah, lancar. Lalu tiba-tiba di bulan September kami dapat info lagi dari industri. Info pertama yang kami terima adalah kuota. Dan pada waktu itu kami mengecek ke teman-teman yang lain di berbagai kota apakah mengalami hal yang sama. Ternyata mengalami hal yang sama, teman-teman. Nah, karena kekhawatiran kami dan teman-teman yang lain, pada waktu itu kami masih menahan diri di bulan September itu. Ternyata September, Oktober itu sudah mulai marak pembuangan susu. Tapi tidak ada yang berani speak up karena apa? Karena mereka khawatir industri bisa marah. Itu poinnya. Bisa marah, bisa memutuskan kemitraan dengan para pengepul susu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena memang pada September, Oktober, November tahun 2024 kami mensinyalir lagi susu impor, susu skim kembali masuk ke Indonesia dengan jumlah yang tidak bisa dikontrol. Mungkin kalau untuk yang tahun 2024 ini secara harga susu skim dengan susu para peternak rakyat itu bersaing. Tapi karena tidak adanya regulasi yang mengontrol jumlah susu skim yang masuk ke Indonesia, akhirnya kami dikalahkan. Jadi tentu ini akan menjadi hal yang sangat menyakitkan bagi para peternak rakyat karena kami pun sudah berjuang mati-matian kalau ngomongkan masalah kualitas. Kualitas kami pun sudah di atas SNI, Standar Nasional Indonesia yang mengatur total solidnya berapa, protein berapa. Kami selalu masuk di bulan Januari sampai dengan bulan Agustus aman-aman saja produk bahan baku susu yang kami kirimkan ke industri. Tapi tiba-tiba di bulan 9, bulan 10 terjadi kembali. Berarti kan ini bukan masalah tentang kualitas, tapi ini masalah tentang kuantitas. Nah, itulah yang kami perjuangkan, teman-teman. Jadi kami ingin agar supaya bisnis sapi perah ataupun peternak rakyat ini bisa terus berkembang, tidak tergerus. Karena trennya dari tahun 98 sampai dengan hari ini 2024 trennya itu menurun. Kenapa bisa menurun? Ya karena kita tidak dilindungi lagi oleh regulasi yang mengatur tentang kewajiban wajib serap industri. Tidak ada undang-undang yang mengatur, tidak ada peraturan yang mengatur lagi. Nah, singkat cerita, aksi yang kami lakukan kemarin tanggal 6-7 November dan tanggal 9 November di 2 kabupaten kota, alhamdulillah
berhasil trending topik di beberapa media-media nasional, bahkan televisi-televisi seluruh Indonesia menayangkan aksi kami. Ya, terima kasih banyak saya ucapkan buat teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian yang peduli terhadap keberlangsungan bisnis peternakan rakyat, karena memang perekonomian yang timbul atas bisnis ini luar biasa, kurang lebih melibatkan hampir 1 juta masyarakat di desa-desa. Jadi sekitar tanggal 14, alhamdulillah kami dipanggil oleh Pak Menteri Pertanian, Pak Andi Amran Sulaiman, untuk bermediasi dengan industri pengolahan susu. Jadi di situ ada perwakilan semua industri hadir, ada juga asosiasi industri yang mewakili industri itu, sempat berdebat bersama kami, para peternak dan pengepul di dalam. Intinya mereka menyalahkan kualitas, tapi menurut kami juga punya patokan kualitas. Kualitas kami tidak di bawah SNI. Ya kalau memang kualitas yang mereka inginkan disamakan susu impor, jelas ini tuh tidak apple to apple. Karena apa? Sapi-sapi yang ada di Indonesia sekarang ini adalah sapi jenis peranakan Friesian Holstein. Tentu hasil susunya akan kalah dengan sapi Friesian Holstein asli yang mereka impor susunya dari Australia ataupun New Zealand. Jadi di sini kami hanya ingin adanya wasit sebetulnya. Tapi alhamdulillah kemarin Pak Menteri ketika memberikan statement di dalam ruang meeting itu, beliau menekankan bahwa industri wajib serap. Kami cukup lega, industri diwajibkan menyerap susu oleh Pak Menteri. Dengan adanya himbauan itu, alhamdulillah berlanjut acara kemarin di Pasuruan. Kita bagi-bagi susu gratis dan penandatanganan MOU antara peternak rakyat dengan industri peternakan susu. Nah, sampai hari ini pun sebetulnya kalau dikatakan situasinya normal, belum 100% normal. Bisa dikatakan situasinya belum banyak berubah, tapi alhamdulillah sudah mulai lancar kembali dibandingkan tahun kemarin. Jauh lebih baik tahun ini. Cuma kami tidak mau, dan saya pun sebagai orang yang berkecimpung di dunia peternakan sapi perah dan saya hidup dari peternakan sapi perah, saya tidak mau himbauan Pak Menteri ini hanya didengarkan kuping kanan, keluar kuping kiri. Tentunya tetap kita kawal. Alhamdulillah pada waktu itu ada Pak Mensetnek, Pak Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa akan didorong peraturan presiden. Nah, seberapa penting sih peraturan presiden yang akan mengatur tentang kewajiban wajib serap susu peternak rakyat oleh industri pengolahan susu? Penting banget teman-teman. Kalau tidak ada perpres, kalau tidak ada aturan ataupun regulasi, jaminan pasarnya tidak betul-betul baik. Walaupun secara bisnis ini tetap jalan. Bisnis penjualan susu kami ke industri sampai hari ini tetap jalan, tapi akan jauh lebih bagus. Sekarang sudah bagus sebetulnya bisnis yang kami jalani. Tapi akan jauh lebih bagus kalau adanya regulasi yang mengatur. Jadi aksi yang kemarin kita lakukan adalah aksi yang benar-benar tujuannya untuk memperbaiki ekosistem bisnis peternakan sapi perah, bisnis susu antara koperasi, pengepul dengan industri. Tujuan utamanya itu, tidak ada motif lain. Jadi kami benar-benar berharap dengan adanya regulasi, dengan adanya kehadiran pemerintah, kami makin semangat menjalankan bisnis ini karena ada kepastian. Karena ada kepastian itulah masyarakat di desa-desa akan berbondong-bondong beli sapi untuk meningkatkan produksinya. Karena apa? Ada jaminan keamanan. Jadi kurang lebih seperti itu dulu teman-teman konten pada hari ini. Beberapa konten ke depan mungkin akan saya jelaskan lebih detail sejarah dari Perpres, Inpres dan lain sebagainya yang pernah berjalan di Indonesia.
di dunia peternakan sapi perah khususnya. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang selama ini sudah turut simpati dengan kejadian mandi susu, buang-buang susu, dan lain sebagainya. Itu hanyalah aspirasi dari kami, para peternak sapi perah di desa-desa, agar supaya bisnis peternakan rakyat, sapi perah rakyat ini terus ada, karena sifatnya bisnis ini bisa menggerakkan ekonomi di desa-desa dan menciptakan banyak lapangan kerja serta penghidupan banyak orang di desa-desa. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Saya Bayu, saya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.